Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Pada kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan yang pernah ada di Indonesia dan itu merupakan kerajaan yang terbesar. Kira-kira ada yang tahu nggak itu kerajaan apa? Kerajaan apa ya? Coba. Oke, jadi kita akan membahas mengenai kerajaan Majapahit. Pasti teman-teman semuanya tuh nggak asing kan sama nama Majapahit gitu. Kita akan membahas dari awal berdirinya, masa kejayaannya hingga masa keruntuhannya kerajaan Majapahit. Namun sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Azra Alia Murfaina, biasa dipanggil Azra. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Nurul Neta, biasanya dipanggil Neta. Nama saya Arasya Gazi Ada Bista, bisa dipanggil Rasya. Nama saya Tony April Rubas, maka biasa dipanggil Don. Kenalkan, nama saya Muhammad Guntur Pangestu, biasa dipanggil Guntur. Di sini ada satu teman kita yang tidak bisa hadir dalam podcast kali ini, tetapi kita tetap fit call sama dia. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan sejarah kerajaan Majapahit, kita akan belajar mengenai silsilah raja kerajaan Majapahit terlebih dahulu ya, yang akan dijelaskan oleh Zara. Silakan Zara. Oke, Oke. Silsilah Raja Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya memimpin pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Raden Wijaya dikenal juga sebagai Kertarajasa Jayawardhana, adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit setelah runtuhnya kerajaan Singasari akibat serangan Jayakatwang dari Kediri. Raden Wijaya berhasil merebut kembali kekuasaan dengan bantuan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan. Namun, setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa pada tahun 1293. Ia kemudian mendirikan ibu kota Majapahit di Trowulan. Yang kedua, Raja Jayanegara memimpin pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Putra Raden Wijaya, Jayanegara naik tahta setelah kematian ayahnya. Masa pemerintahannya ditandai dengan pemberontakan seperti pemberontakan Ranggalawe, Sora, dan Ambi. Pada tahun 1319 terjadi pemberontakan Kuti yang hampir merenggut nyawanya. Namun, berkat bantuan Gajah Mada, Jayanegara berhasil selamat dan kembali memerintah. Ia akhirnya tewas pada tahun 1328 akibat dibunuh oleh tabib istananya, Panca. Yang ketiga, Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi memimpin pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Setelah kematian Jayanegara tanpa pewaris, ibunya Gayatri Rajapatni menunjuk putrinya, Tribhuwana Tunggadewi sebagai ratu. Di bawah kepemimpinannya Majapahit mulai memperluas wilayahnya. Pada masa ini, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati dan mengucapkan Sumpah Palapa, bertekad untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Yang keempat, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memimpin pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Hayam Wuruk juga dikenal sebagai Sri Rajasa Nagara, membawa Majapahit ke puncak kejayaannya bersama Gajah Mada. Ia berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara termasuk Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Namun, pada tahun 1357 terjadi insiden tragis di Pupat antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Yang kelima, Wikramawardhana. Wikramawardhana memimpin pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Menantu Hayam Wuruk, Wikramawardhana naik tahta setelah kematian mertuanya. Masa pemerintahannya diwarnai oleh perang saudara yang dikenal sebagai Perang Palgrek pada tahun 1405 hingga 1406 melawan Bre Wirabumi, yang akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana. Perang ini melemahkan Majapahit dan menguras sumber daya kerajaan. Yang keenam, Suhita. Suhita memimpin pada tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Putri Wikramawardhana, Suhita, memerintah setelah kematian ayahnya.
Ia adalah ratu kedua dalam sejarah Majapahit setelah Tribhuwana Tunggadewi. Masa pemerintahannya relatif stabil, meskipun pengaruh Majapahit mulai menurun. Yang ketujuh, Kertawijaya. Kertawijaya memimpin pada tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Setelah kematian Suhita tanpa pewaris, tahta beralih ke saudaranya, Kertawijaya. Informasi mengenai masa pemerintahannya terbatas, namun diketahui bahwa pengaruh Majapahit terus menurun selama periode ini. Yang kedelapan, Raja Sawardhana. Raja Sawardhana memimpin pada tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Raja Sawardhana juga dikenal sebagai Pre Pamotan, memerintah setelah kerajaan Kertawijaya. Masa pemerintahannya singkat dan tidak banyak catatan sejarah yang tersedia mengenai kepemimpinannya. Yang kesembilan, Purwawisesa memimpin pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Setelah periode tanpa raja selama 3 tahun, Purwawisesa naik tahta. Namun detail mengenai masa pemerintahannya sangat minim dan pengaruh Majapahit terus merosot. Yang ke-10, Pre Padansalas. Pre Padansalas memimpin pada tahun 1466 hingga 1468 Masehi. Pre Padansalas juga dikenal sebagai Surapabawa atau Singha Wikramawardhana. Memerintah selama 2 tahun. Informasi mengenai kepemimpinannya sangat terbatas. Yang ke-11, Pre Kertabumi, memimpin pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Pre Kertabumi atau dikenal sebagai Brawijaya V, memerintah selama 1 dekade. Pada masa pemerintahannya, Majapahit menghadapi tekanan dari Kesultanan Demak yang semakin kuat. Pada tahun 1478, ibu kota Majapahit diserang oleh pasukan Demak, menandai awal keruntuhan kerajaan ini. Yang ke-12, Girindrawardhana, memimpin pada tahun 1478 hingga 1498 Masehi. Setelah jatuhnya ibu kota, Girindrawardhana memindahkan pusat pemerintahan ke Daha, Kediri, dan mencoba mempertahankan sisa-sisa kekuasaan. Selain itu, kerajaan Majapahit juga memiliki beberapa peninggalan prasasti dan juga candi. Yang pertama, Prasasti Wurare, berdiri pada tahun 1289 hingga menceritakan Arya Barat yang membagi Jawa menjadi 2 karena konflik antara Penjalu dan Janggawa. Yang kedua, Prasasti Kudadu, berdiri pada tahun 1294 Masehi, berisi kisah Raden Wijaya dibantu Rama Kudadu melarikan diri dari Jayakatwang. Yang ketiga, Prasasti Sukamerta, berdiri pada tahun 1296 Masehi, menceritakan pernikahan Raden Wijaya dengan Putri Kertanegara dan penempatan Jayanegara sebagai Raja Muda. Yang keempat, Prasasti Balawi, berdiri pada tahun 1305 Masehi, tidak memiliki isi yang jelas ditemukan di Lamongan. Yang kelima, Prasasti Pancasapura, berdiri pada tahun 1320 Masehi, dibuat oleh Tribhuwana Tunggadewi, menyebut nama lain Hayam Wuruk yaitu Kumaraja Jiwana. Yang keenam, Prasasti Parung, berdiri pada tahun 1350 Masehi, berisi nasihat agar pengadil bijak dalam memutuskan perkara. Yang ketujuh, Prasasti Canggu, berdiri pada tahun 1358 Masehi, berisi aturan melintas di sekitar Sungai Bengawan Solo dan Brantas. Yang delapan, Prasasti Biluluk, berdiri pada tahun 1366 hingga 1393 hingga 1326 Masehi, berisi membahas otonomi desa, pajak, dan penggunaan air asin. Yang kesembilan, Prasasti Karangbogem, berdiri pada tahun 1387 Masehi, berisi legalisasi wilayah pencarian ikan di Gresik. Yang ke-10, Prasasti Katidin, berdiri pada tahun 1392 Masehi, berisi pembebasan wilayah tertentu di desa Katidin, Malang. Candi Sugu terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Dibangun sekitar 1437 Masehi, bercorak Hindu dengan bentuk piramida dan banyak mengandung simbol seksualitas, lingga, yoni. Yang kedua, Candi Cetho, juga di Karanganyar, Jawa Tengah. Dibangun menjelang runtuhnya Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Ditemukan kembali pada tahun 1842 oleh arkeolog Belanda Van de Vlies. Yang ketiga, Candi Pari, terletak di Sidoarjo, Jawa Timur.
dibangun pada masa Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi dari batu bata merah dan menghadap ke barat. Yang keempat, Candi Jabung berada di Probolinggo, Jawa Timur, dibangun dari bata merah dan sempat disinggahi Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359, bergaya Hindu dan mirip dengan Candi Bahal Sriwijaya. Yang kelima, Candi Brahu terletak di situs Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, diduga sebagai tempat kremasi Raja Majapahit. Nama Brahu berasal dari kata wanaru atau warahu. Yang keenam, Candi Tikus juga di Trowulan ditemukan pada tahun 1914 dan dipugar pada 1984 hingga 1995. Dinamai karena saat ditemukan menjadi sarang tikus. Kemudian, Kerajaan Majapahit juga memiliki peninggalan benda lain, yaitu arca Hindu-Buddha ditemukan di sekitar Trowulan. Yang kedua, kolam Segaran, kolam buatan di Trowulan, tempat rekreasi kerajaan. Yang ketiga, Trowulan, Jawa Timur itu pusat peninggalan Majapahit. Banyak banget temuan arkeologi di sana. Setelah dijelaskan oleh Zara, gimana nih? Setelah tahu siapa aja raja-raja di kerajaan Majapahit. Ternyata kerajaan Majapahit tuh banyak sekali ya. Lumayan. Rajanya nggak cuma satu. Jadi itu nggak sebentar ya, Majapahit ada itu lama sekali gitu. Meskipun beda-beda rajanya, ganti terus. Kita selanjutnya akan membahas mengenai awal berdirinya kerajaan Majapahit. Gimana nih, coba dijelaskan? Oke, kita mulai membahas dari awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari antara abad ke-14 hingga antara 15 Masehi. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Raden Wijaya. Ia mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Kerajaan Singasari yang saat itu sudah hampir runtuh. Raden kemudian bergelar Kertajasa Jayawardhana yang menjadi pendiri Majapahit. Jadi Raden Wijaya ini emang udah dari awal merencanakan adanya kerajaan Majapahit ini ya? Iya, Betul. sekali. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang dibantu oleh Arya Wiraraja, seorang pengusaha Madura. Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang disebut dalam kitab Paraton sebagai hutannya orang Truk. Desa itu dinamai Majapahit. Pada awal pemerintahannya, Raden Wijaya menghadapi beberapa pemberontakan dari para sahabatnya sendiri yang pernah mendukung perjuangan dalam mendirikan Majapahit. Oh, berarti itu sahabatnya si Raden Wijaya itu nggak setia ya? Iya. Tadi aku dengar Arya Wiraraja. Emangnya siapa sih beliau kok sampai membantu Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan Majapahit itu? Jadi Arya Wiraraja itu adalah saudara sepupu dari Raden Wijaya. Wah, pantas ya beliau itu membantu. Iya, Raden benar Wijaya. sekali. Nah, ada cerita nih, selama masa pemerintahannya, Raden Wijaya mengeluarkan beberapa prasasti penting seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Sukamerta. Prasasti Kudadu ini memperingati untuk memberi anugerah kepada pejabat Desa Kudadu. Prasasti Kudadu ini berangkat pada tahun 1294 Masehi dan ditemukan di Gunung Butak, Desa Komloko, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Prasasti Sukamerta yang mencatat kisah pelariannya. Dan Prasasti Sukamerta ini berangkat pada tahun 1296 Masehi dan ditemukan di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya Jayanegara. Nah, Jayanegara ini dikenal sebagai raja yang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Akibatnya, banyak pemberontakan terjadi, termasuk yang paling berbahaya, yaitu pemberontakan Kuti. Pasukan Kuti bahkan sempat menduduki ibu kota. Akhirnya dia terpaksa melarikan diri ke Bagandar dengan perlindungan pasukan Bayangkara di bawah kepemimpinan Pati Gajah Mada. Nah, berkat strategi cerdik Gajah Mada, pemberontakan Kuti berhasil dipadamkan. Sebagai imbalannya, Gajah Mada diangkat menjadi Putih Kahuripan pada tahun 1319 sampai 1321 Masehi dan Pati Kediri pada tahun 1322 sampai 1330 Masehi.
Selama pemerintahannya Jayanegara ada 3 prasasti yang dikeluarkan, yaitu Prasasti Tuhanaru, Prasasti Balambangan, Prasasti Balita 1. Nah, setelah Jayanegara wafat tanpa keturunan, ia digantikan oleh adiknya Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa inilah Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang isinya menyatakan bahwa ia tidak akan beristirahat sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Tribhuwana memerintah hingga tahun 1350 dan putranya Hayam Wuruk naik tahta. Nah, pada saat inilah putranya yang bernama Hayam Wuruk tadi membawa kerajaan Majapahit itu ke puncak kejayaannya bersama didampingi oleh Gajah Mada tadi. Gajah Mada menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi dan beliau benar-benar mewujudkan Sumpah Palapa dengan melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai wilayah Indonesia. Dan di Majapahit juga kehidupan beragama berkembang semarak. Pemeluk yang beragama Hindu maupun Buddha saling bersatu. Pada masa itu pun sudah dikenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika pada masa itu yaitu sekalipun berbeda-beda, baik Hindu maupun Buddha, pada hakikatnya adalah satu jua. Kemudian secara umum kita artikan berbeda-beda hanya satu jua. Nah, selain itu, Majapahit juga mengalami kemajuan besar di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ada banyak candi yang dibangun, seperti Candi Penataran, Candi Tikus, dan Candi Surawana. Kitab-kitab sastra pening juga muncul, seperti Kitab Negara Kertaagama, Kitab Arjuna Wiwaha, dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah Raja Hayam Wuruk ini wafat pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran nih. Padahal tadi baru aja mengalami kemajuan ya. Dan tahta kerajaan ini jatuh ke tangan menantunya, Wikramawardhana, yang dikawinkan dengan putrinya Kusumawardhani. Setelah interaknum berlangsung selama 3 tahun, pada tahun 1456 Masehi, tampillah Dia Surya Wikrama Girisawardhana menaiki takhta kerajaan Majapahit. Ia adalah salah seorang anak Jayakartawijaya yang semasa pemerintahan ayahnya menjadi raja daerah Giwega. Sepeninggalannya, kedudukan sebagai Raja Majapahit digantikan oleh anaknya Girindawardhana Dyaranawidjaya. Pada masa pemerintahannya, Ranawijaya berusaha untuk mempersatukan kembali wilayah kerajaan Majapahit yang telah terpecah akibat pertentangan keluarga yang memperebutkan kekuasaan. Perang melawan Majapahit yang dilakukan oleh Ranawijaya ini disebutkan dalam Prasasti Jiwu 1 yang dikeluarkan olehnya pada tahun 1486 Masehi. Nah, setelah itu, Ranawijaya berusaha mempertahankan stabilitas kerajaan. Tetapi, pengaruh Islam semakin berkembang di Nusantara. Banyak adipati yang sebelumnya setia kepada Majapahit mulai beralih ke agama Islam dan membangun kerajaan-kerajaan Islam baru seperti Demak dan Cirebon. Dan pada masa pemerintahan Ranawijaya, Majapahit semakin berpecah akibat konflik internal. Pada tahun 1409 Masehi, Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Pata menyerang Majapahit, yang disebut sebagai salah satu penyebab runtuhnya kerajaan ini. Namun catatan sejarah menunjukkan bahwa Majapahit masih bertahan dalam beberapa bentuk hingga ke abad ke-15. Jadi selain faktor yang konflik internal sama banyaknya munculnya kerajaan Islam, itu ada juga faktor perang tadi ya, yang menyebabkan kerajaan Majapahit itu runtuh, guys. Jadi nggak semua dari internal. Iya. Nah, benar sekali. Prasasti batu yang berasal dari tahun 1486 Masehi menyebutkan bahwa Majapahit masih eksis di bawah kepemimpinan Ranawijaya. Meskipun kekuasaannya semakin lemah, faktor lain yang menyebabkan keruntuhan Majapahit adalah peralihan jalur perdagangan ke Selat Malaka yang membuat ekonomi Majapahit semakin merosot. Nah, muncul faktor baru lagi, guys, yaitu melemahnya ekonomi di kerajaan Majapahit.
Jadi kesimpulan yang bisa diambil tuh ya itu tadi. Jadi faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit itu nggak cuma satu, ada banyak sekali faktor. Faktornya yaitu adanya perang, adanya konflik internal, melemahnya ekonomi kerajaan Majapahit, dan juga adanya perubahan politik di Nusantara. Jadi seperti itu. Gimana nih teman-teman setelah membahas sejarah kerajaan Majapahit? Wah, pembahasan kali ini benar-benar sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan kita jadi lebih tahu bagaimana kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya hingga keruntuhannya. Ya, dan yang paling penting kita bisa mengambil pelajaran yang bisa diambil yaitu kejayaan dicapai dengan persatuan. Tapi kalau terjadi perpecahan dan bukan bisa datang kapan saja. Setuju banget. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Cukup sekian podcast kita kali ini. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa lagi, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waktu